untuk kita semua. Izinkan saya yang terhormat, yaitu kepada Bapak Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Indonesia, kepada Bapak Dr. Usman Kansong. Selamat datang Pak. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara, kepada Profesor Dr. Murianto Amin SOS MS. Selamat datang Pak Rektor. Dan hai, selamat siang. Wah, ini dari suara kasih sama IKP Kominfo karena sudah menyediakan wadah dan juga ruang yang sangat luar biasa untuk kita sama-sama berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak sekalian, Pak Dirjen, Bang Dirjen, pemilu akan berjalan sebentar lagi, tidak lama. Dalam rilis terakhir yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia, jumlah pemilih di Indonesia itu diperkirakan 187 juta. Dari 180 juta ini juga diperkirakan 60% terkategori sebagai pemilih muda. Pemilih muda itu dalam stratifikasi penduduk Indonesia dengan istilah sekarang itu yang 60% disebut berada di generasi milenial dan generasi Z. Ini menjadi penting karena pemilu itu menentukan garis masa depan dari bangsa dan negara Republik Indonesia. Republik Indonesia, Bapak Dr. Usman Kansong, dipersilahkan. Saya senang sekali karena Kominfo bisa berkontribusi dalam menyukseskan pemilu. Kementerian Kominfo ada di dalam Des Pemilu bersama KPU, Bawaslu, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Polri, BIN, BSSN, dan sejumlah lembaga lain. Kita bekerja bersama-sama untuk menyukseskan pemilu. Dan tugas Kominfo paling tidak ada 3. Yang pertama, mengajak kita semua yang masuk dalam daftar pemilih untuk berpartisipasi memilih pada tanggal 14 Februari 2024, persis hari Valentine Day. Jadi jangan kemana-mana, merayakan boleh tapi jangan lupa nyoblos. Politik atau misinformasi, dan nanti di grup-grup itu menjelang pemilu ada yang live. Saya melihat bayangan yang lebih baik. Kita semua yang ada di sini hadir ke TPS ya Pak ya. Kita coblos ya. Kita pilih wakil rakyat yang bisa membawa aspirasi kita dan bisa kita tanyakan balik juga nanti ketika beliau duduk di kursi DPR atau DPRD. Situasi pemilu yang akan datang. Pemilih muda ini kan yang bisa memilah nih. Fasilitasi Anda memilih, tapi kemudian pilihan-pilihan itu bukan karena pilihan-pilihan yang Anda buat. Kita bagi selama 5 tahun, kira-kira berapa rupiah kita dapat? Ya kan? Tiba-tiba mahasiswa demo minta evaluasi A, B, C, D, E, F, G. Silakan Pak. Terima kasih Mas Tommy, Pak Dekan. Tepuk tangan dong buat Pak Batara. Yuk. Yang pertama mungkin ucapan maaf dahulu dari para pimpinan saya untuk berada di lokasi acara ini karena sedang dalam melaksanakan tugas. Yang untuk meningkatkan partisipasinya masyarakat ini, partisipasinya generasi muda kepada hal-hal yang bersifat meningkatkan demokrasi. Silakan tracking kandidatnya, silakan tracking, harusnya menjadikan Anda punya bayangan siapa yang kemudian. Selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada Kenapa Sumatera Utara dipilih untuk sosialisasi ini? Ya, jadi ada beberapa hal ya. Pertama, kita masuk ke kampus, ke universitas karena memang pemilih terbanyak pada pemilu 2024 berdasarkan catatan KPU Pusat adalah generasi milenial dan generasi Z. Sehingga
penting bagi kami untuk mengajak para pemilih dari generasi milenial dan generasi Z ini untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024. Ya jangan golput, ya mari kita datang ke TPS untuk melaksanakan hak pilih kita, pilih kandidat yang terbaik ya menurut kita. Nah yang kedua, kita ke Sumatera Utara karena berdasarkan catatan pada pemilu 2019, Sumatera Utara itu termasuk provinsi yang partisipasi politiknya, keikutsertaan pemilih dalam memilih itu termasuk kecil, ya termasuk kecil. Ada 4 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara. Nah karena itu kita datang ke Sumatera Utara, ya pertama kali ya lebih dulu karena kita memang lihat dari wilayah dari ujung barat nanti kita ke ujung timur, ya walaupun partisipasi politik secara nasional sangat tinggi di 2019 82%. Ya, tetapi Sumatera Utara ini masih terbilang kecil ya, karena itu ya kita berharap di pemilu 2024 nanti Sumatera Utara itu partisipasinya besar ya, bahkan mungkin termasuk provinsi yang paling besar partisipasi politiknya ya, kita berharap seperti itu begitu. Pak, apakah ini bakal efektif karena ini mengingat tadi diselenggarakan di khusus saja Pak? Ya, ini kan kita berharap teman-teman mahasiswa bisa menjadi influencer, bisa menjadi agen, menyampaikan kepada sesama temannya di universitas lain ataupun keluarganya, sebab kan untuk mengajak berpartisipasi tidak terbatas pada generasi milenial atau Z ini ya, semua dari berbagai tingkat atau berbagai kalangan begitu. Kita berharap mereka menularkan apa yang mereka peroleh di sini, mereka mengajak teman-temannya ya, karena di era sekarang ini kan pengaruh teman sepermainan ini kan penting ya untuk mengajak. Kalau temannya ikut, dia akan ikut juga memilih. Kita berharap seperti itu karena memang sangat tidak mungkin kita itu mendatangi semua universitas begitu kan di tengah waktu yang sangat terbatas ya, dan ini bukan satu-satunya yang kami lakukan. Kami juga melakukan melalui media sosial misalnya ya, melalui teman-teman media ya, kita mengajak melalui nanti iklan-iklan layanan masyarakat ya, kita menggandeng banyak lembaga juga ya, termasuk NGO, termasuk para aktivis media sosial ya, untuk mengajak kita semua berpartisipasi dalam pemilu 2019 begitu. Pak, sejauh ini KPU sendiri bagaimana sosialisasi untuk peningkatan partisipasi pemilih ini, Pak? Iya, kami kan bekerja bersama-sama ya, berbarengan ya, KPU, Bawaslu, Kominfo ya, ini 3 serangkai yang bila ada sosialisasi selalu bersama-sama. Ya seperti sekarang ini kan ada Kominfo, ada KPU, ada Bawaslu begitu. Karena kita ada di dalam des yang sama, ya des pemilu. Jadi KPU, Bawaslu itu sudah melakukan kampanye juga yang luar biasa. Jadi saya kira kalau makin banyak lembaga yang melakukan kampanye mengajak masyarakat berpartisipasi, saya kira makin baik ya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama begitu. Jadi KPU sudah melakukan sosialisasi dan akan makin kencang saya kira menjelang 2024 14 Februari begitu. Pak, selain sosialisasi Pak, apa lagi strategi dari Kominfo sendiri untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024? Iya, banyak ya yang kita lakukan ya. Sosialisasi itu sendiri juga tadi banyak modelnya, ya banyak modelnya lewat media sosial, datang ke kampus-kampus, tatap muka, melalui media massa dengan memberikan contoh-contoh ya, teladan-teladan itu kita sampaikan juga kepada mereka. Misalnya dengan mengatakan partisipasi politik tahun lalu itu 5 tahun lalu itu tinggi 82%. Ya paling tidak kita bisa meningkatkan lagi jadi 85% saya kira begitu, dan Indonesia itu partisipasi politiknya termasuk tinggi. Amerika saja bisa dapat 60% sudah bagus begitu dalam setiap pemilu. Nah jadi hal-hal baik juga kita perlihatkan kepada teman-teman semua begitu, bahwa kita sudah baik, cuma ini harus kita tingkatkan ya, kita kepingin partisipasinya makin hari makin baik begitu, kira-kira seperti itu ya. Sumatera Utara dipilih karena
di pemilu yang lalu termasuk yang rendah di antara beberapa provinsi yang lain. Tempatnya di USU berpresentasi saya kira ya untuk mewakili kampus-kampus yang lain. Saya kira itu sih pilihannya. Tapi kan ini sebaran nanti medianya kan cukup bisa dicari. Nah itu. Antusiasme mahasiswa kira-kira gimana Pak di acara ini? Menurut saya memang ini agak sulit bagi anak-anak yang sekarang ya, terutama generasi Z kalau dibandingkan dengan masa saya dulu. Ini memang agak sulit, makanya kita sebetulnya perlu mencari dalam diskusi ini pola-pola yang baru berkaitan dengan sosialisasi dengan menggunakan mainstream digital itu, kontennya, terus caranya bagaimana itu perlu. Maka kita minta nanti masukannya kayak apa, jangan sampai kita menggunakan versi yang lama terus sama mereka nggak ngeh gitu atau nggak masuk dalam kebiasaan mereka itu.